Shalom saudara, banyak dari kita yang memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita dan gembira karena berpikir pandemi akan segera berakhir. Namun hal yang tak terduga kemudian terjadi. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berkembang menjadi perang terbuka antar kedua negara ini. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah perang tanda akhir zaman? Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengganggu stabilitas ekonomi yang baru saja berangsur-angsur pulih, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina sendiri adalah dua negara penghasil gandum terbesar di dunia. Apabila perang ini terus berlarut-larut, maka akan mengganggu stabilitas ketahanan pangan dunia. Lalu banyak yang kemudian bertanya, apakah perang yang terjadi saat ini merupakan bagian tanda akhir zaman? Berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman dalam Matius 24, maka jawabannya adalah ya. Berbagai perang yang terjadi dari waktu ke waktu adalah tanda bagi kita semua bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sendiri terbagi ke dalam dua tahap, yaitu pengangkatan, rapture atau parousia, dan penampakan Kristus dalam kemuliaan, glorious coming. Pandemi dan perang adalah tanda-tanda goncangan bagi semua orang yang mengingatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Peperangan yang terus terjadi ini sebenarnya tidaklah mengherankan, mengingat kasih kebanyakan orang akan semakin dingin menjelang akhir zaman dan terjadi berbagai penyesatan dalam pengajaran. Sehingga banyak orang akan berpaling dari Tuhan yang adalah sumber kasih dan juga berpaling dari ajaran yang benar. Majalah Time International pada edisi khusus Y2K mengatakan bahwa abad ke-20 adalah abad paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Bahkan perang-perang lanjutan pasca Perang Dunia Kedua sampai tahun 1999 telah menelan lebih banyak korban dibanding Perang Dunia Pertama dan Kedua. Belum lagi upaya genosida, yaitu memusnahkan ras-ras tertentu, terorisme, konflik antar ras dan golongan, dan berbagai konflik bersenjata akibat dari perbedaan ideologi di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Segala hal yang terjadi ini seharusnya mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Lalu sekarang bagaimana sikap orang Kristen terhadap perang? Yang pertama, tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Perang dan konflik terjadi karena kasih kebanyakan orang semakin dingin. Banyak orang akan menjauh dari Tuhan yang adalah sumber kasih. Oleh sebab itu, banyak orang akan memusuhi orang-orang yang tetap teguh dan setia kepada Tuhan, bahkan sampai menganiaya. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita semua untuk tetap teguh dan setia kepada Dia, karena orang-orang yang demikian akan memperoleh keselamatan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua, tetap mengasihi dan melakukan yang terbaik agar perdamaian tercapai. Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa perdamaian adalah perintah Tuhan dan juga tugas kita semua sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Karena perdamaian adalah ciri khas anak-anak Allah. Sekalipun perang adalah salah satu tanda dari akhir zaman, kita tidak bisa berkata bahwa perang Rusia dengan Ukraina ini adalah perang yang terakhir yang akan menutup zaman kasih karunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sebagai umat Tuhan, sedapat-dapatnya kita mengusahakan perdamaian dalam perang. Jangan sampai justru orang percaya yang memprovokasi atau bahkan memperkeruh suasana sehingga perang menjadi lebih buruk. Yang ketiga, tetap waspada dan jangan gelisah. Matius 24 ayat 6 katakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua ketika mendengar kabar tentang peperangan, jangan gelisah.
Kita percaya segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini ada dalam kendalinya Tuhan, termasuk peperangan. Namun lewat kabar-kabar tentang perang ini mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga, siap sedia, tetap setia, dan yang terpenting menyelesaikan amanat agung. Karena berbagai peperangan telah menjadi alarm penting bagi kita semua orang percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan Bapak Ibu yang di online juga di Zoom, Shalom. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah raya GBI Palam Galaksi. Mari saya undang untuk semua kita mau berdoa, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kembali kami boleh hadir Tuhan bersama-sama Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Seberapapun kami yang hadir Tuhan. Dan untuk teman-teman kami juga yang dalam perjalanan Tuhan, tibakan mereka dengan tidak kekurangan suatu apapun di tempat ini. Dan juga untuk semua yang online di rumah masing-masing, Tuhan juga Engkau bersama dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dengan firman-Mu Tuhan, kami akan berjalan, dan Engkaulah yang menguatkan kami Tuhan Yesus. Mari kita katakan, firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja kami. Terima kasih Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan ya berkata, firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Mari katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja
saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita katakan lagi dengan sayapmu. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kami tak akan menyerah ya Tuhan. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Dia. Engkau yang di rumah-rumah, angkat suaramu, angkat hatimu. Mari semua yang di sini sembah Dia. Kami kan terbang bersamamu Tuhan. Mari kau yang percaya semua katakan bersama. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami ya Tuhan, datang darimu Tuhan, tempat maha tinggi Tuhan. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Yes Lord, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Kau perlindungan Yesusku. Mari semuanya kita mau bersama-sama. Dengan sayapnya kita akan terbang bersama dengan Tuhan kita. Haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita terus berbahasa roh.
Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi menjelang siang ini Tuhan. Engkau menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih atas segala penyertaan dan lawatan-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sehati berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko. Berikan kesehatan dan kekuatan serta pengurapan-Mu turun atas kehidupan beliau Tuhan. Dan juga kepada wakilnya Tuhan, berikan kesehatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ketua rayon, ketua cabang ya Tuhan, kiranya diberikan kesehatan dan kekuatan serta selalu dalam tuntunan Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat Gembala CK4 Tuhan, Bapak Weliar Kauntu Tuhan beserta keluarga Tuhan. Kami percaya Engkau tutup bungkus dan Engkau lindungi dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Serta gembala-gembala yang ada di bawahnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau juga sertai, Engkau lindungi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan CK4 semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin maju, semakin hari semakin menuai banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Immanuel Setopo Tuhan, Ibu Helen dan Debbie Tuhan, Andi Tuhan serta anak cucunya Abigail Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menjaga, Engkau senantiasa melindungi gembala kami Tuhan. Biarkan gembala kami terus menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat wakil gembala Tuhan, buat Pak Wisnu, Ibu Suci serta Adit Tuhan. Kami percaya Engkau juga melindungi dan menyertai ya Tuhan. Amen. Engkau pakai dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Kami terus perkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Virus corona diamlah, ekonomi bangkitlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan juga Tuhan presiden kami, wakil presiden kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat serta pengurapan-Mu menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat para menteri-menterinya, DPR, MPR, TNI, Polri Tuhan. Kami berdoa buat kehakiman kejaksaan Tuhan. Engkau berikan kepada mereka agar mereka Tuhan bekerja dengan sehati ya Tuhan, untuk membangun bangsa ini semakin hari semakin memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan untuk penuaian Pentakosta Tuhan, untuk pencurahan Roh Kudus Tuhan turun atas setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Pentakosta ketiga Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pakai Tuhan setiap Tuhan anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Biarkan generasi-generasi Yeremia ini Tuhan Engkau bangkitkan. Biarkan api Roh Kudus itu menyala-nyala dalam kehidupan generasi anak-anak ini Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan Tuhan terjadi atas generasi Yeremia. Kami juga berdoa buat GBI Tuhan, buat COG, buat ORU, buat WEA Tuhan, serta buat EPT Tuhan. Engkau pakai lembaga-lembaga ini Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Pentakosta ketiga Tuhan akan dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan jemaat-Mu di GBI Home ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyembuhkan setiap mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan setiap kehidupan mereka semua. Kuatkan yang lemah Tuhan, hiburkan yang susah, dan setiap yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Biarkan setiap jemaat-Mu terus hidup dengan mata tertuju kepada Tuhan, sehingga setiap kita Tuhan menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita. Maranatha, datanglah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan lagi sekali lagi amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau ajak semua kita kasih tos kanan kirinya, tapi begini ya, biar ini ya mengikuti prokes yang ada. Yuk kasih tos, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Kita percaya amin, bahwa kita akan terbang bersama Dia dalam keadaan apapun. Yeay. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Mari tepuk tangannya yuk, lebih semangat lagi di dalam Tuhan. Yang di rumah-rumah juga kita katakan bersama ya, firman-Mu Tuhan, amin.
Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Yes Lord, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Katakan semuanya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Kami kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangannya lebih lagi dong. Ayo, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Kita percaya firman-Nya yang menuntun langkah kita. Amin. Katakan lagi dari awal Bapak Ibu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Yes po, ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Angkat tangannya ya bersama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Angkat tangannya bersama-sama, katakan. Ku kan kita percaya kita terbang bersama Dia Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam. Lagi semuanya bersama-sama, katakan lagi. Yeay, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Yes Lord, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kan aman bersama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya percaya? Amin. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu duduk di dalam hadirat Tuhan. Oh, Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa di dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau tinggal duduk tenang di dalam hadirat Tuhan. Karena Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memulihkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mengenal isi hati kami. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan dengan mengalir
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari katakan lagi dari awal, Bapak Ibu. Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hati kami, Tuhan. Seruan hatiku tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan. Terima kasih Tuhan dari kasih. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Katakan lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Kami datang menyembah, memuji, dan serta memuliakan Tuhan dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Pagi ini Tuhan berbicaralah. Biar hamba-Mu ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Dan biar setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang lewat Zoom. Kami berdoa Roh Kudus mengurapi kami semua. Memberikan hikmat dan pengertian. Sehingga apa yang menjadi pesan Tuhan bisa disampaikan. Dan tertanam dalam setiap hati yang subur. Yang siap menumbuhkan firman Tuhan dan berbuah bagi kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pagi ini dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom semua juga yang di Zoom, yang di rumah-rumah. Tidak
kekurangan satu apapun tetap sama, hadirat Tuhan tetap melawat di rumah-rumah. Katakan amin. Shalom sekali lagi saudara terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih buat gembala di tempat ini, Pak Immanuel dan juga Ibu yang sudah mengundang. Perkenalkan, nama saya Albertus, ya. Saya pelayanan di GBI Hayamuruk, ya. Anak 1, istri 1, ya. Saya tinggal di daerah kota. Ya, cukup singkat perkenalannya. Dan pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Boleh ditayangkan slide-nya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar pagi ini tentang teladan cara hidup jemaat mula-mula, ya. Kita akan buka di dalam firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Saya akan bacakan untuk saudara cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47 kita baca sama-sama. 2, 3. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kita perlu tahu bahwa gereja itu lahir pada sejak peristiwa Pentakosta. Kapan itu? Hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kalau dilihat itu kira-kira tahun 30 sampai 34 Masehi, ya. Itulah kejadian peristiwa Pentakosta. Nah, walaupun peristiwa Pentakosta itu sudah lama, saudara, 2000 tahun yang lalu. Tetapi kehidupan daripada gereja mula-mula itu masih tetap relevan sampai hari ini. Sebab kenapa? Sebab itu menjadi contoh dan teladan sampai hari ini buat gereja masa kini. Katakan amin. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, gereja mula-mula tersebut memang memiliki karakteristik Pentakostalisme yang model kehidupan jemaatnya dapat dicontohkan dan diteladani oleh gereja saat ini, saudara. Yang secara tidak kebetulan kita sudah juga ada di dalam era Pentakosta yang ketiga. Ya, kalau dulu Pentakosta itu terjadi pencurahan Roh Kudus, maka sekarang pun terjadi pencurahan Roh Kudus bahkan lebih besar dari pernah yang terjadi. Katakan amin. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, karena itu gereja masa kini masih dapat atau relevan ya untuk bisa meneladani karakteristik Pentakosta tersebut, ya. Supaya apa? Supaya kita betul-betul termotivasi menjadi gereja yang bertumbuh secara baik, secara rohani. Gembala sidang kita sering menekankan bahwa sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga. Sehingga era Pentakosta yang ketiga itu bukan hanya sekedar slogan bagi kita. Banyak orang mungkin masih belum mengerti apa itu Pentakosta yang ketiga, ya. Pentakosta ketiga itulah pencurahan Roh Kudus yang besar bagi gereja masa kini. Dan kita sebagai insan-insan Pentakosta yang terakhir, ya, gereja masa kini itu menjadi insan-insan Pentakosta. Dan kita rindu setiap gereja, ya, kita itu mengalami Pentakosta yang ketiga. Katakan amin. Kalau saya sebut gereja itu bukan berarti gedung, bukan. Gereja itu berarti eklesia, yang artinya adalah perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Yaitu saudara dan saya yang sudah dipanggil oleh Tuhan
dan juga percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Itulah gereja. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, tentunya karakteristik Pentakostalisme gereja mula-mula, sekali lagi saya katakan masih relevan sampai hari ini. Supaya apa? Supaya menjadi contoh bagi kita, supaya kita bisa bertumbuh sehat dan benar ya secara rohani. Jadi kita tidak cuma hanya rutinitas ke gereja, tidak hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi kita punya dampak, punya sesuatu yang bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Yang mau katakan amin. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, siang hari ini mari kita melihat dan belajar tentang 7 ciri karakteristik dari Pentakostalisme yang dimiliki oleh gereja mula-mula pada saat itu, yang bisa menjadi teladan bagi kita yang hidup di era Pentakosta yang ketiga ini. Mari kita melihat ciri yang pertama. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, ciri yang pertama kita melihat di dalam Kisah pasal yang kedua ayat 41. Dikatakan demikian, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kira-kira kalau gereja ini tiba-tiba kedatangan 3.000 jiwa, senang gak? Senang lah, itu terjadi penuaian yang besar. Nah, saudara terkasih, itulah dampak daripada pencurahan Roh Kudus pada saat itu, ya, membawa kesadaran akan dosa dan adanya janji keselamatan, sehingga mereka banyak datang ke gereja, mereka memberi diri untuk dibaptis. Dibaptis itu tanda pertobatan, ya. Jadi kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bertobat, kita hendaknya memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan, supaya kita betul-betul dimeteraikan oleh Tuhan. Dan ini menjadi peristiwa pertobatan yang besar pada saat itu. Nah, apa aplikasinya, teladannya bagi gereja masa kini? Kalau gereja terdahulu itu melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, menyadari akan dosa dan ingin hidup dengan benar, ya, tentunya gereja masa kini juga harus memiliki yang namanya pertobatan. Katakan pertobatan. Pertobatan itu sangat penting, saudara. Apalagi di dalam era gereja masa kini, era Pentakosta. Jangan sampai ya kita kena penghakiman Tuhan. Lebih baik kita menyadari dosa-dosa kita dan kita bertobat saat ini. Setiap orang itu pasti punya dosa. Ya, Alkitab berkata bohong kalau kita bilang kita tidak berdosa. Katakan amin. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tuh gak mau kita binasa, saudara. Gak mau. Tuhan mau supaya kita bertobat. Ya. Nah, pertobatan adalah karya ilahi, di mana Allah itu menegur umatnya supaya setiap kita yang berdosa itu bertobat kembali kepadanya. Saudara tahu kisah daripada Nuh di Alkitab. Nuh itu mengingatkan orang-orang kira-kira 100 tahun lamanya, ya, sebelum air bah itu datang. Nuh itu mengingatkan orang-orang untuk bertobat. Mungkin Nuh itu diejek pada saat itu. Bagaimana mungkin bisa membangun bahtera di atas gunung? Orang gila itu Nuh itu. Ya, mana mungkin ada banjir yang sampai gunung. Nuh itu memperingatkan orang-orang, ayo bertobat karena bumi ini akan dimusnahkan. Semua makhluk hidup akan dimusnahkan. Mereka yang percaya mereka masuk bahtera akan selamat. Tapi kenyataannya cuma 8 orang yang masuk di dalam bahtera. Orang-orang diingatkan tentang pertobatan supaya mereka sadar akan dosa mereka. Mereka tidak ada yang mau bertobat. Bayangkan saudara, 100 tahun kurang lebih, ya tuh Nuh berbicara tentang pertobatan pada zaman itu. Tetapi tidak ada orang yang mau mendengar. Orang pikir itu cuman berita bohong. Itu cuman janji bohong. Mana ada banjir besar. Gak mungkin ada. Nah, kita melihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 firman Tuhan berkata demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
Tetapi ia sadar terhadap kamu, ia sabar terhadap kamu. Tuhan itu sabar, saudara. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan itu sabar. Tuhan itu punya inisiatif untuk menegur setiap kita orang berdosa. Karena itu kita perlu menyeleksi, ya, merenungkan tentang kehidupan kita. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang itu berdosa. Di era Pentakosta ini, di mana pencurahan Roh Kudus sedang dicurahkan besar-besaran, marilah kita menilik hati kita. Ya, kalau ada teguran Tuhan, ya, ada diingatkan oleh Tuhan tentang dosa, kita bertobat, saudara, supaya jangan apa? Jangan binasa, dikatakan. Lalu cerita tentang Daud, saudara. Daud itu pernah melakukan dosa. Dosanya besar, berzina dengan Batsheba. Bahkan suaminya ditempatkan di area perang yang paling dahsyat supaya terbunuh. Supaya apa? Dia bisa mengambil istri orang, Batsheba itu. Nah, tetapi lewat Nabi Nathan, Daud ditegur. Ya, Daud ditegur supaya apa? Supaya Daud bertobat. Puji Tuhan, respon Daud itu benar. Dia bertobat sungguh-sungguh. Jadi Tuhan itu sebetulnya tidak mau menghendaki kebinasaan orang percaya. Dia mau pertobatan kita supaya kita sungguh-sungguh bertobat. Sebab itu dikatakan dalam Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hatimu artinya jangan kita bebal. Menganggap dosa itu ya udah biasa. Dosa memang nikmat, tapi membawa kebinasaan. Ya, Roh Kudus bisa tegur kita. Ketika Roh Kudus tegur kita, disitulah kita mulai harus bertobat, saudara. Ya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Bangsa Israel itu tegar tengkuk, ya. Sudah banyak mujizat, sudah banyak pertolongan Tuhan, tapi mereka kembali lagi kepada dosa, membuat lembu emas, menyembah berhala. Sehingga mereka semua dimusnahkan, saudara. Cuman hanya beberapa orang generasi daripada mereka yang masuk tanah perjanjian. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Tuhan, di situ firman Tuhan katakan dalam Kisah 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan menyucikan dan menguduskan kita. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan ya, ada 4 hal kesadaran tentang diri sendiri yang mesti kita miliki di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mesti sadar bahwa setiap kita ini berdosa. Ya, Roma 6 ayat 23. Semua orang itu telah hilang kemuliaan Allah. Gak ada orang yang tidak berdosa. Ya, semua orang pasti berdosa. Karena itu kita mesti mengakui dosa-dosa kita. Supaya dosa-dosa kita itu tidak mendatangkan maut bagi kita. Tetapi mendatangkan keselamatan. Karena kita mengakui dosa kita. Dan kita minta ampun sama Tuhan. Sehingga kita disucikan dan dikuduskan. Yang kedua, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri walau dengan perbuatan baik. Ya, Titus 3 ayat 5. Ya, keselamatan kita itu karena kasih karunia daripada Tuhan, bukan dengan perbuatan baik. Yang ketiga, keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh karena nama itu kita bisa diselamatkan. Ini penting bagi kita untuk kita meyakinkan iman kita bahwa keselamatan itu tidak ada selain di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan yang keempat, bertobat dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hal ini penting saudara, supaya kita tidak hanya menjadi Kristen saja, ya, tidak hanya cuman ke gereja saja, tapi kita betul-betul mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tujuan pertobatan yang sungguh-sungguh adalah agar kehidupan gereja itu menjadi kudus dan berkenan kepada Allah untuk siap menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Ingat, Alkitab mencatat
Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, kita nggak pernah tahu. Tapi alangkah baiknya kita bijaksana, kita menyiapkan hidup kita. Tidak ada satu orang pun yang kebal dosa. Kita semua berdosa. Tapi hari ini kita ditegur. Seperti gereja mula-mula, mereka mudah untuk bertobat. Mereka menyadari kesalahan mereka supaya kita siap sedia. Dan hidup gereja kita betul, hidup kehidupan rohani kita betul-betul kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jadi yang pertama adalah pertobatan, saudara. Kita melihat yang kedua. Apa ciri daripada gereja mula-mula yang kedua? Selalu mau belajar, bertumbuh dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Mereka selalu ingin belajar, saudara. Supaya apa? Supaya rohani mereka bertumbuh. Ya, mereka memang percaya kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi tidak sampai di situ. Mereka belajar sungguh-sungguh mendalami ya tentang firman Tuhan. Mau belajar itu berarti mau dimerdekakan oleh penyesatan. Kalau kita tidak belajar, saudara, kita mudah disesatkan. Ya, orang ngomong apa kita mudah percaya. Oh begitu ya. Saudara, hati-hati. Akhir-akhir zaman ini itu banyak pengajaran, banyak ya statement-statement yang membuat iman kita bisa menjadi lemah. Karena itu kita perlu belajar. Dan kita bersyukur di gereja ini punya wadah yang namanya KOM. Apa itu KOM? Ya, KOM itu suatu wadah ya fasilitas untuk pembelajaran. Ya, singkatan KOM itu kehidupan orientasi melayani. Artinya melayani itu bukan berarti saudara harus menjadi pendeta, harus menjadi hamba Tuhan atau pengerja, enggak. Setiap kita punya panggilan kita sendiri-sendiri untuk melayani. Ibu rumah tangga pun bisa melayani, ya. Misalnya dia bisa memasak, ya. Sambil memasak dia menyanyi, puji-pujian, masakannya enak jadi berkat buat orang lain. Betul enggak? Itu melayani, ya. Melalui masakannya bisa juga orang bertobat, ya. Jadi itu pelayanan itu bukan hanya harus jadi seorang pendeta atau hamba Tuhan, enggak. Semua orang punya panggilan dalam pelayanan. Supaya apa? Supaya kita menjadi jemaat yang aktif, bukan jemaat yang aktif, yang pasif, ya. Dan saya mau kasih satu perumpamaan. Ya, kembalinya roh jahat. Ya, dalam Lukas 11 ayat 24 26 dikatakan demikian. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari penghentian, dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Jadi orang berpikir begini, sudah percaya Yesus, sudah cukup. Gak perlu ngapa-ngapain lagi. Saudara, hati-hati. Orang mungkin berpendapat bahwa hatinya sudah bersih karena sudah percaya Yesus. Ya, bersih di sini justru bisa berarti kosong. Seperti rumah yang dibersihkan. Tadinya sebelumnya kita ikut setan, hidup kita bejat, ya, nggak karu-karuan, hati kita kotor, pikiran kita kotor. Setelah kita terima Yesus, kita diminta ampun sama Tuhan, kita dibersihkan, disucikan. Kita pikir pikiran kita, hati kita sudah bersih. Bersih di sini memang bersih, tapi hati-hati, bersih di sini bisa berarti kosong. Oleh karena itu orang-orang yang hatinya kosong itu berpotensi bisa diisi dengan berbagai hal, termasuk ya dimanfaatkan oleh roh-roh jahat. Ingat perumpamaan ini, apabila roh jahat keluar dari manusia, dia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari penghentian. Jadi kalau roh jahatnya tadi mungkin menguasai pikiran hati kita, dia keluar. Ya, karena kita sudah diisi oleh Roh Kudus. Kita pikir semua udah beres, udah bersih. Nah, roh jahat itu keluar. Dia cari tempat penggantinya. Tapi dia nggak temukan. Dia ingat tempat yang dulu nyaman. Ya. Dia mau kembali. Dia ajak roh jahat yang lebih jahat untuk kembali.
Nah, waktu dia kembali, kalau melihat hidup kita kosong, dia akan kembali dan keadaan kita akan semakin buruk. Karena itu saudara terkasih di dalam Tuhan, ya, kita mesti sadar orang yang telah menerima anugerah keselamatan tidak boleh bersikap acuh. Kita sudah terima anugerah keselamatan, tapi kita nggak boleh acuh, artinya pasif. Udahlah, pokoknya udah terima Yesus, sekali selamat tetap selamat. Nggak bisa saudara. Kita harus mengisi kehidupan kita itu dengan keintiman dengan Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah disesatkan dan jangan sampai hidup kita kembali lagi kepada kehidupan yang lama yang akan lebih buruk. Saudara percaya deh firman Tuhan ini. Firman Tuhan itu gak pernah bohong. Ya, selalu benar. Ya, kalau kita sudah menjadi Kristen, kita gak boleh jadi umat yang pasif. Karena itu tadi dikatakan ada kom. Saudara bisa daftar, gak bayar, saudara cuma bayar buku. Tapi saudara bisa belajar banyak hal, mengenal tentang Tuhan, siapa itu Tuhan. Sehingga hidup saudara diisi. Ya, karena itu pembelajaran itu sangat penting. Supaya hidup kita diisi, supaya rumah kita ini gak kosong. Ya, supaya ketika iblis lihat, bukan cuma Roh Kudus, tapi ada firman Tuhan, ada kuasa di dalamnya. Sehingga dia tidak berani lagi untuk masuk dalam hidup kita. Jadi pembelajaran itu penting saudara. Selain kita menjadi mengerti dan paham, kita juga bisa berbuah. Amin. Kita bisa berbuah kebaikan. Kita bisa menjadi aktif, jemaat yang aktif. Karena itu saudara, kalau saudara rindu untuk belajar, di gereja ini punya fasilitas. Saudara bisa minta pengerja untuk mendaftarkan bagaimana caranya untuk bisa ikut kom. Katakan amin. Selanjutnya kita lihat apa ciri-ciri daripada gereja mula-mula. Ayat 43 dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan, gereja sudah seharusnya bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, agar jiwa-jiwa itu bisa percaya. Ini bukan pamer kekuasaan, bukan show off, bukan. Ya, tetapi tujuannya supaya orang-orang yang terbelenggu, terikat, dapat dilepaskan. Bagaimana Tuhan Yesus juga dalam pelayanannya di bumi banyak melakukan mujizat. Tujuannya apa? Supaya orang-orang dilepaskan dari ikatan. Supaya mereka dibebaskan dari segala belenggu. Dan mereka percaya kepada Tuhan, ya, dan meroleh keselamatan. Jadi gereja sudah harus disertai dengan tanda dan mujizat. Dan ingat, tentunya gereja tidak ditinggalkan sendiri. Gereja diperlengkapi dengan kemampuan untuk melakukannya. Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai siapa? Orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini tuh banyak. Ada tanda bahasa roh, ada tanda mujizat, ya. Itu banyak. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya. Jadi kita punya kuasa, ya, yang diberikan oleh Tuhan untuk supaya kita melakukan tanda-tanda ini. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini juga bisa berarti tentang bahasa roh. Kita diberikan karunia bahasa roh. Bahasa roh itu tidak bisa dimengerti oleh kita. Tapi itu adalah komunikasi kita dengan roh Allah. Roh manusia berkomunikasi dengan roh Allah. Ya, firman Tuhan berkata, kita mungkin gak punya kata-kata lagi untuk berdoa. Mungkin kita sudah terpuruk. Kita sudah punya persoalan yang begitu berat. Kita tertindih dengan persoalan. Kita gak tahu lagi mesti ngomong apa. Kita gak tahu lagi mesti berdoa seperti apa. Tapi kalau kita punya karunia Roh Kudus, kita bisa berbahasa roh. Nah, bahasa roh itu yang mengungkapkan kedalaman isi hati kita. Roh manusia kita berbicara dengan roh Allah. Dan roh Allah itu mengerti apa yang dimaksud dengan roh manusia yang diperkatakan.
mungkin kita berat, kita dalam keadaan depresi, tertekan. Tapi waktu kita berbahasa roh, jiwa kita itu berseru kepada roh Allah dan menyatakan semua isi hati yang kita sedang rasakan. Itu luar biasa, saudara. Ya, oleh karena itu karunia bahasa roh itu diaktifkan supaya roh kita itu berkomunikasi dengan roh Allah, dan roh Allah pasti tahu maksud daripada roh kita. Apa yang ada dalam pikiran, apa yang dalam perasaan kita. Manusia kita tahu, roh kita tahu. Ya. Lalu dikatakan mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini maksudnya jangan kita sengaja minum racun maut, bukan. Ini kejadian-kejadian yang mungkin tidak disengaja. Seperti Rasul Paulus dipatok ular tangannya, dia tidak mati. Ya, ada banyak kesaksian orang-orang dikerjai, diguna-guna, enggak mempan. Ya, karena kita punya kekuatan, punya kuasa daripada Roh Kudus. Dan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Lewat siapa? Lewat tangan kita. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, gereja itu bisa jadi berkat. Ya, kalau ada orang yang sakit, tumpang tangan. Kalau saudara punya minyak di rumah, minyak baby oil, ya, atau minyak urapan, saudara oleskan dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau sembuh. Maka firman Tuhan ini akan digenapi, maka orang itu akan sembuh. Kalau saudara percaya sembuh, maka itu akan terjadi. Ini bukan omong kosong, ini firman Tuhan yang katakan, ya, bahwa kita punya kuasa untuk menyembuhkan. Nah, tujuannya apa? Agar jiwa-jiwa menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau kita doain orang sakit, orang itu mungkin belum menjadi orang percaya. Tapi waktu kita tanyakan mau didoakan, mau. Tapi didoakannya menurut iman saya, mau. Doakan saudara, jangan takut, jangan ragu. Dalam nama Yesus engkau sembuh. Kalau dia sembuh, dia pasti akan percaya kepada Tuhan Yesus. Betul gak? Ya, Tuhanmu luar biasa. Tujuannya adalah supaya jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dengan demikian secara tidak langsung kita juga telah terlibat dalam melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukankah hari-hari ini ya gaung tentang murid itu ditegaskan terus-menerus bahwa kita harus jadi murid. Kalau kita mendoakan orang sakit itu sembuh. Ya, kalau kita memberikan nasihat kepada orang dan orang itu dikuatkan, itu artinya kita juga memuridkan dia. Kalau kita dimuridkan oleh orang lain, ya oleh gembala kita, oleh orang-orang yang lebih rohani, kalau kita juga punya orang-orang yang kita bimbing, itu juga berarti kita menjadikan mereka murid, ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan takut, Tuhan itu menyertai. Ajarlah mereka, ya. Mereka pasti punya hal-hal yang tidak mengerti. Nah, kita bisa memberikan pelajaran, tapi kita sendiri harus belajar, ya. Melakukan amanat agung tidak harus menginjil secara verbal, namun bisa melalui pelayanan dan kesaksian hidup dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, saya mau kasih tahu bahwa kehidupan kita itu berbicara lebih nyaring bunyinya. Jadi jangan sampai kita jadi batu sandungan, saudara. Ingat, kita ini gereja Tuhan, ya, pribadi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga orang melihat kita itu adalah Kristus. Kita membawa nama Kristus. Kehidupan kita lebih nyaring suaranya. Jangan sampai kita dibilang gini, itu kan orang Kristen, pengikut Kristus, tapi kok nipu. Nah, tapi kok kelakuannya seperti itu lebih nyaring, saudara. Itu lebih nyaring. Karena itu kenapa teladan gereja mula-mula itu harus kita teladani. Karena mereka hidup
di dalam kebenaran. Ya, kita ini surat terbuka, saudara. Kemanapun kita berada, orang akan melihat kita. Kita keluar dari gereja, itu orang gereja tuh, orang Kristen itu, ya. Dan disitulah kita menjadi surat terbuka bagi banyak orang. Orang akan lihat kita. Dan kita diberikan kemampuan oleh Roh Kudus supaya kita menjadi saksi. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, ya, di keluarga sendiri, ya, dan di seluruh Yudea dan seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dimanapun kita berada, kita jadi saksi, saudara. Tapi kita nggak perlu khawatir karena kita diberikan kuasa. Katakan amin. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Bagaimana karakteristik gereja mula-mula. Yang keempat, dalam Kisah 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yang keempat itu unity, nggak ada perpecahan. Jemaat mula-mula benar-benar menjaga kesatuan, dan hasil dari kesatuan, kesehatian, ya, unity itu adalah otoritas. Katakan otoritas, ya. Contohnya seperti suami dan istri, itu kan bersatu, dua jadi satu. Kalau mereka sepakat punya otoritas, ngajarin anak. Jadi bapak tuh anak tuh nggak bilang gini, lebih baik saya jadi anak papa daripada anak mama. Kenapa? Kalau papa itu segala sesuatu oke. Kalau mama itu segala sesuatu bilang enggak. Itu enggak unity namanya. Jadi enggak ada otoritas. Tapi kalau suami istri unity, itu akan menghasilkan otoritas. Jadi anak akan bilang, papa mama sama aja. Kalau satu bilang enggak, dua-dua enggak. Satu bilang iya, dua-dua iya. Setuju enggak? Halo? Itu yang namanya otoritas. Ada unity, ada otoritas. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kesatuan menjadi kunci keberhasilan dalam pertumbuhan gereja yang sehat dan benar. Karena para pemimpin dan jemaat bisa mengelola dan mengembangkan gereja dengan baik dan benar sehingga banyak orang simpati. Ini namanya gereja GBI Galaksi ya. Ya. Palem Galaksi ya. Orang-orang akan tahu kalau kita unity nih. Bukan cuma pengerjanya unity, bukan cuma Pak Immanuel Sutopo sebagai gembalanya saja yang unity dengan pengerja. Semua jemaat ini unity. Kalau ada unity, ada kesatuan. Ada otoritas. Kalau ada otoritas, misalnya ada yang sakit didoakan sembuh. Ini seperti dari mulut ke mulut. Orang jadi simpati. Gereja Palem Galaksi itu banyak mengadakan mujizat misalnya. Palem Galaksi itu bisa jadi berkat. Banyak orang simpati gak? Banyak. Yuk kita ke Palem Galaksi. Ya gak? Itu otoritas saudara. Itu otoritas yang berlaku. Nah, kesatuan gereja akan berdampak kepada pertambahan jiwa-jiwa otomatis. Ya, Kisah 2:47. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Siapa yang menambahkan? Tuhan. Kenapa? Karena ada yang namanya unity. Ya, jadi unity itu bukan cuma hanya milik daripada pengurus gereja, tapi jemaat juga harus unity. Nah, di Hayam Muruk ini saya punya kebiasaan. Waktu jemaat datang dikasih satu kertas, tolong tulis beban doa. Ya, mereka tulis, nanti dikumpulkan. Pas mau doa berkat, kertas-kertas itu dikumpulkan. Lalu kita berdoa, ayo kita tumpang tangan, semua mengarahkan tangan ke depan. Nanti hamba Tuhan yang mau doa berkat, tumpang tangan. Kita berdoa, semua pergumulan ini memang tidak dibacakan satu-satu secara random aja. Semua pergumulan, masalah jemaat Tuhan dalam nama Yesus diselesaikan. Masalah ekonomi, sakit penyakit. Nah, saya percaya kalau semua bersepakat banyak yang berdoa, pasti ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Katakan amin. Nah, saudara. Nah, seperti dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun itu artinya sepakat. Ya. Bersatu sepakat.
seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jika ada kesatuan, kesepakatan, maka selalu ada berkat yang mengalir dari Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Ada berkat kesembuhan, ada berkat kelimpahan dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Apa ciri selanjutnya? Dalam Kisah pasal yang kedua ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Intinya gini, intinya gereja mula-mula itu saling mengasihi. Demikian kita harus meneladani gereja mula-mula, saling mengasihi dan bermurah hati. Ya, kita percaya mereka itu punya kehidupan yang saling mengasihi, ya. Dan kita harus meneladani kehidupan berjemaat mula-mula itu. Hiduplah oleh kasih karena kasih adalah dasar yang terkuat dari semuanya. Kalau saudara punya pacar, saudara mencintai mengasihi pacar saudara. Ini malam minggu nih, hujan lebat, ya. Kira-kira masih datang apa enggak? Halo, masih datang enggak? Apa yang membuat saudara datang? Karena mencintai. Dulu saya pacaran sama istri saya yang sekarang ini, itu Jakarta Bandung saudara. Jakarta Bandung. Setiap minggu, hampir setiap minggu saya itu ke Bandung. Ya, kenapa? Karena begitu cintanya. Nah, kasih itu kuat. Dari semuanya itu kasih yang paling kuat. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tong kosong nyaring bunyinya. Gak ada kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih di sini adalah agape, tanpa syarat. Gak ada embel-embel. Saya akan lakukan ini jika kamu lakukan itu embel-embel namanya. Tapi kasih yang di sini adalah agape, tidak bersyarat. Mau hujan kek, mau badai kek, saya tetap datang. Ya, itulah kasih agape. Nah, jemaat mula-mula itu punya rasa saling mengasihi, karena itu mereka bermurah hati. Ya, nah kita melihat di sini ada aplikasi kasih dalam gereja. Itu menjadi tugas dari gereja yang utama. Ingat, gereja itu bukan bicara gedung. Gereja itu tiap pribadi dan kelompok daripada jemaat. Yang pertama itu marturia. Apa itu? Gereja yang menjalankan fungsinya untuk menjadi saksi bagi dunia. Dan kesaksian tersebut dapat dibaca oleh semua orang. Yang setuju katakan amin. Ya, kita memang harus jadi saksi. Yang kedua, diakonia, yaitu gereja melayani orang-orang yang susah dan yang lemah secara ekonomi, ya kan? Gereja itu bisa menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Ya, kehadiran gereja menjadi berkat. Yang ketiga, kainonia, yaitu persekutuan atau persahabatan atau kebersamaan umat dengan tujuan meningkatkan iman percaya. Salah satu contoh bentuk kainonia adalah berkumpul dalam persekutuan bersama sambil memecahkan roti. Nah, kita tahu sebulan sekali ya, di sini ada ya yang namanya perjamuan kudus, ya kan? Itu juga kita lakukan. Tujuannya apa? Kalau kita diberkati, kita nggak nikmatin sendiri, kita juga harus jadi berkat. Gereja ini juga ada supaya gereja ini bisa menjadi berkat. Katakan amin. Nah, kita lihat yang keenam. Apa ciri yang keenam? Bertekun dan sehati dalam berdoa. Kisah 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Tiap-tiap hari mereka berkumpul melakukan ibadah dengan sukacita dalam bentuk perjamuan kasih yang dilaksanakan di rumah masing-masing.
kita masih ingat bahwa pola ini sudah dilakukan oleh gereja ini. Yaitu apa? Cool. Kalau dulu namanya family altar. Betul? Kita ada cool. Ya, community of love. Itu adalah sebuah komunitas rohani. Ya. Baiklah kita ingat ke situ. Ya, apa yang sebetulnya dikerjakan di cool? Ya, bagaimana kehidupan kelompok sel itu? Kelompok sel adalah sebuah wadah terkecil dari sebuah gereja lokal yang menjadikan setiap anggota menjadi bagian dari keluarga rohani. Ya kan? Waktu kita kumpul di sebuah cool, kita itu seperti keluarga. Ya. Aktivitas di dalamnya berupa sharing, ya, tentang sharing firman, saling menguatkan. Ada yang mau didoakan, biasanya begitu. Ada yang punya masalah, ada yang mau curhat, ada yang mau konseling, apapun saudara. Di situ kita bisa saling berinteraksi. Kenapa kita butuh komunitas? Kenapa kita butuh cool? Yang pertama, kita butuh teman. Yang kedua, tidak ada yang bisa hidup sendiri. Betul? Ada yang bisa hidup sendiri? Gak ada. Melalui komunitas kita bisa saling membagi kehidupan, membantu meringankan beban hidup orang lain. Itu Alkitabiah. Karena dalam Roma 15 ayat 1 dan 2 dibilang, yang kuat itu wajib menanggung yang lemah dalam hal apapun, bukan soal materi aja. Ya, ada yang perlu nasihat, ada yang perlu dukungan doa, ada yang perlu support, ya. Apapun. Nah, waktu kita di cool, kita bisa melakukan ini semua. Dalam komunitas sel dapat memperkuat kehidupan rohani. Iya, kita bisa sharing firman. Tadi dikatakan salah satu cirinya adalah terus belajar. Waktu kita nggak mengerti tentang Roh Kudus, kita datang ke cool, kita tanya, apa itu Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Akhirnya kehidupan kita semakin hari semakin bisa mengerti siapa Roh Kudus. Dan kita sejujurnya perlu seorang pembimbing. Betul nggak? Kita nggak bisa hidup sendiri. Katakan amin. Nah, ini ada satu film yang namanya Castaway. Bintang filmnya Tom Hanks, saudara tahulah. Ya, bintang film terkenal. Ya. Ceritanya intinya dia terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni manusia. Cuman dia. Dengan berjalannya waktu, ya memang secara manusia mungkin dia panik. Tapi kepanikan yang paling dia panik adalah tidak ada manusia. Sampai dia harus berbicara dengan sebuah bola yang dilukis seperti manusia. Stres. Kalau orang bilang mulai gila, mulai halu. Inilah bukti bahwa orang perlu interaksi dengan sesama. Nah, firman Tuhan itu berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Jadi komunitas penting, bisa menguatkan, bisa saling membagi hidup, ya. Kan itu saudara yang belum ikut cool, saudara daftar kepada para pengerja, pengurus gereja sini. Saya percaya pasti diberikan fasilitas, ya, kemudahan untuk bisa ikut cool, sehingga kita bisa didewasakan secara rohani. Dan yang terakhir, saudara, apa ciri yang terakhir dari gereja mula-mula? Sikap antusias dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Kisah 2 ayat 46-47 berkata demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, sekarang pertanyaannya kepada kita diri sendiri, apa motivasi kita datang beribadah? Ini hari Minggu loh, saya harus beribadah. Iya betul, tapi apa motivasinya? Supaya ini bisa kita luruskan sama-sama. Saya mau dapat jodoh, ya. Saya mau dapat berkat, saya mau dapat kedamaian, saya mau dapat teman, saya mau apalah macam-macam. Orang bisa punya motivasi bermacam-macam untuk ke gereja, mengisi waktu, ya, daripada tidur terus lebih baik ke gereja. Apapun saudara. Tapi saya mau jelaskan di sini. Setiap minggu kita datang beribadah jangan jadi rutinitas. Ya,
kita mesti tahu maknanya. Kita harus punya paradigma yang benar. Hari Minggu adalah wujud dari ucapan syukur kita. Karena pada hari Minggu itu terjadi suatu peristiwa yang besar bahwa Yesus bangkit dari mati. Katakan amin. Kebangkitan Tuhan itu hari Minggu. Itu hari kemenangan. Yesus menang atas maut. Dia mengalahkan maut. Dia bangkit. Sehingga apa? Sehingga keyakinan kita, kepercayaan kita tidak sia-sia. 1 Korintus 15 itu berkata, jikalau Tuhan tidak bangkit, maka kita adalah orang yang paling malang. Tapi yang benar adalah Yesus itu bangkit dari mati. Peristiwa hari Minggu adalah peristiwa yang besar, kemenangan, kebangkitan Tuhan. Karena itu ketika kita datang hari Minggu, itu adalah ucapan syukur. Ibadah kita ya untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. God oriented, not yourself. Kalau diri sendiri itu selfie namanya. Ya kan? Selfie, pegang handphone selfie. Itu foto siapa? Ya foto diri sendiri. Tapi kita datang ke gereja, ke Palem Galaksi ini bukan untuk diri sendiri. Apakah salah Pak kalau saya memohon doa? Enggak salah. Ya. Tujuan kita datang beribadah adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Walaupun tidak salah jika kita memiliki doa-doa pribadi yang dipanjatkan. Namun prioritas pertama adalah kepada Tuhan. Jadi paradigma ini mesti kita rubah. Jadi kalau hari Minggu itu kita mesti sukacita. Ini hari kemenangan loh, hari kebangkitan Tuhan. Dan setiap minggu itu kita rayakan kebangkitan Tuhan. Ya, bukan hanya waktu Paskah. Tapi pada hari Minggu ini, setiap minggu itu kita mesti ingat, paradigma kita mesti berubah. Bahwa ini adalah hari kemenangan kita. Karena Yesus sudah bangkit dari mati dan Dia sudah menyelamatkan kita semua. Katakan amin. Karena itu saudara, kemurnian hati dan kesungguhan kita dalam beribadah dengan selalu bersyukur kepada Tuhan akan membuahkan hasil yang baik bagi kehidupan kita. Pulang dari gereja kita punya sukacita, betul? Ya, berkat itu akan datang dengan sendirinya ketika kita bersyukur sama Tuhan. Waktu kita datang ke gereja, kita mempersembahkan hidup, kita bersyukur sama Tuhan. Saya percaya berkat itu datang sendiri. Ya, kita nggak kejar berkat, tapi berkat yang mengejar kita. Katakan amin. Inilah beberapa alasan kenapa kita tetap bersyukur. Yang pertama, kita diselamatkan melalui karya penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus dan kita diberikan kesempatan untuk mensyukuri hal tersebut melalui ibadah yang kita lakukan setiap hari Minggu. Kita bersyukur. Ada mungkin tempat-tempat yang tidak bisa beribadah lagi. Tapi kita bersyukur kita masih bisa beribadah, kita masih bisa menikmati semuanya. Yang kedua, sampai hari ini Tuhan tetap memelihara kehidupan kita ya untuk melewati masa-masa sulit. Pandemi, walaupun pandemi belum nol, tapi kita mesti bersyukur. Ini tempatnya, ini waktunya kita bersyukur. Tuhan terima kasih, saya masih diberikan kehidupan. Berapa banyak orang, keluarga, saudara, teman dekat yang sudah mendahului kita. Tapi kalau kita masih bernafas, masih bisa datang ke gereja beribadah, waduh itu bersyukur sekali Tuhan. Ya, kita bersyukur sekali sama Tuhan. Yang ketiga, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan amanat agung melalui kesaksian hidup kita. Kita bersyukur. Kita diberikan kesempatan untuk menyelesaikan amanat agung. Semua hal tersebut patut disyukuri lewat ibadah kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan demikian, kita selalu mengingat Tuhan itu begitu baik. Katakan amin. Coba sekarang bilang sama kiri kanannya, Tuhan itu begitu baik. Berikan tepuk tangan dulu. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, 7 karakteristik daripada jemaat mula-mula. Hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh supaya gereja itu menjadi kudus. Ya. Yang kedua, selalu ingin belajar dan mencari tahu tentang kebenaran. Supaya kita gak mudah disesatkan saudara. Orang ngomong begini tentang ajaran ini, ajaran itu. Ada banyak orang Kristen juga sekarang yang mempertanyakan tentang Trinitas. Saya sedih loh. Bab Allahnya 3 katanya. Dan kalau kita gak belajar saudara, kita bisa terpengaruh. Ya, kita harus perlu belajar. Apa itu Trinitas?
Apakah benar orang Kristen menyembah 3 Allah? Kita perlu belajar itu. Ya, di gereja punya fasilitas kom. Kita bisa tanyakan ke guru kom. Yang ketiga, disertai dengan tanda dan mujizat. Supaya gereja itu bisa menyelamatkan banyak jiwa dan terlibat dalam menyelesaikan amanat agung. Yang keempat, tetap menjaga kesatuan. Supaya apa? Supaya gereja Palem Galaksi punya otoritas. Katakan amin. Yang kelima, hidup saling mengasihi. Ya, gereja menjadi berkat, kita menjadi berkat. Yang keenam, bertekun dalam persekutuan roh, saling menguatkan dan menjadi murid yang sejati. Kita mau dimuridkan. Yang ketujuh, kesungguhan dan dalam menjalankan ibadah dan selalu bersyukur, selalu mengingat, agar kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Sebagai penutup, dari semua yang kita lakukan, sebenarnya kita sudah melakukan hukum yang terutama dan yang utama yang Tuhan Yesus perintahkan. Apa itu? Matius 22 ayat 36 sampai 40. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau orang Israel harus melakukan 613 hukum Taurat. 613. Satu gak dilakukan, semua gugur. Tapi Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah daripadaku, karena kuk yang aku pasang itu enak dan ringan. Cuma 2 hukum. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Di sini pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu udah gak berlaku. Yang berlaku ini kedua hukum ini. Jadi Tuhan Yesus bilang apa? Ringan dan enak, tinggal mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini ya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, di hari Minggu ini kami boleh beribadah dengan baik. Dan firman Tuhan telah disampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan yang hadir pagi ini, juga yang Zoom melalui online Tuhan. Hamba berdoa apapun pergumulan permasalahan dalam kehidupan mereka, Tuhan yang jawab setiap doa dan pergumulan mereka.
pergumulan perekonomian, sakit penyakit, keluarga, pekerjaan, apapun Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan. Terima kasih. Berkati gereja Palem Galaksi ini Tuhan. Berkati Pak Immanuel Sutopo sebagai gembala dan seluruh staf gembala yang ada. Berkati Tuhan Yesus. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang terus haus dan lapar akan Tuhan. Supaya tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih, materaikan setiap firman-Mu di dalam setiap hati kami. Dan biarlah kami menjadi gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.